Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Asyratu Asbabin lil Wiqayati minas sihri wal aini karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Sekarang masuk sebab yang ke-9, as-sababut tasi'. Qala rahimahullah hafizahullah, al-ihsanu ilal baghi wal mu'di, berbuat baik kepada orang yang dolim dan yang menyakiti. Wa hadha maqamun 'azimun, ini adalah kedudukan yang agung. Qalilun man yaqwa alaihi, sedikit sekali orang yang kuat melakukannya, yang kuat di atasnya. Wa dzalika bi antusina ila man adaka wa bagha 'alaika, yaitu kamu berbuat baik kepada orang yang menyakitimu dan dolim kepadamu. Fakullama zada fi adiyati, setiap bertambah dalam gangguannya, wa syarrihi dan keburukannya, wa baghihi dan kedolimannya, wa hasadihi dan hasadnya, izdatta fil ihsani ilaihi, kamu bertambah baik kepadanya. Wan nasiha lahu, dan menasehatinya. Nasihat makna asalnya adalah berkeinginan baik kepadanya gitu. Jadi menginginkan kebaikan kepadanya. Wal isfaq alaihi, dan menyayanginya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Jadi kalau balas dengan yang buruk itu tidak sama dengan membalas dengan yang baik, apalagi ini yang lebih baik atau yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, gara-gara kamu membalasnya dengan kebaikan, maka apa? Ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan dia teman yang sangat dekat. Ini keutamaan besar ya, musuh jadi kawan gara-gara apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Tsumma qala Allah taala mubayyinan 'idhama hadzal maqami wa syarafah. Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang agungnya kedudukan ini dan kemuliaannya dengan firman-Nya dalam ayat berikutnya, wa may yulaqqaha ilal ladzina sabaru, tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak melakukannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Wa qad darabal anbiya'u alaihimus salam fi hadzal babi arwa'al amtsilah. Para nabi telah memberikan contoh dalam bab ini dengan contoh yang sangat baik, sangat indah. Wahumul qudwah, mereka adalah teladan liman ba'dahum, bagi orang yang setelah mereka. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahki qissata nabiyyin minal anbiya. Nabi mengisahkan kisah seorang nabi dari para nabi. Darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, mereka melukainya. Wa huwa yasmahu dam an wajhihi, kemudian Nabi itu mengusap darah yang ada di wajahnya dan mengucapkan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ta'ammal halan nabi alladhi haka anhu nabiyuna, dan perhatikanlah keadaan seorang nabi yang diceritakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Anau darabahu qaumuhu, dia dipukul oleh kaumnya, hatta admauhu, sampai mengeluarkan darah, sampai membuatnya berdarah. Faja'ala yaslutu ad-dam anhu wa yaqul, maka dia mulai mengusap darahnya dan mengucapkan, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Kaifa jama'a fi hadhil kalimat, bagaimana Nabi tersebut mengumpulkan di dalam kalimat-kalimat ini arba'a maqamatin, 4 kedudukan, minal ihsani, dari kebaikan, qabala biha isa'atahum al-'azima ilaihi, sebagai balasan bagi keburukan mereka yang sangat besar kepadanya. 4 maqamat tersebut, yang pertama adalah afwuhu anhum, memaafkan mereka, jadi tidak membalas. Kemudian maqam yang kedua, istighfaruhu lahum, memohonkan ampun kepada mereka atau untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian yang ketiga, itidaruhu anhum bi annahum la ya'lamun, memberikan udzur, memberikan alasan kepada Allah bahasanya mereka tidak tahu. Jadi ini namanya memberi alasan biar kesalahan itu tidak menjadi kesalahan, karena tidak tahu. Orang kalau nggak tahu itu perbuatannya dimaafkan. Kemudian yang keempat, isti'tafuhu lahum, kasih sayang beliau kepada mereka, bi idofatihim ilaihi faqala ighfir liqaumi, dengan penyandaran kepada mereka dengan mengatakan ighfir liqaumi, ampunilah kaumku. Jadi dikatakan di situ qaumi, ya, diidhofahkan kepada beliau sendiri, kaumku, bukan orang lain gitu. Ini kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada musuh yang menyakiti, dibilang itu kaumku, itu kawanku gitu. Ya Allah, ini kawanku, sayangi dia, ampuni dia. Masya Allah, ini luar biasa ya. 4 maqam yang sangat berat. Satu saja udah berat banget tuh, memaafkan tanpa mendoakan, itu aja berat. Udah memaafkan, memohonkan ampun, kemudian memberi alasan, kemudian dianggap sebagai kaumnya, dianggap sebagai kawannya. Kalau kita bisa mengumpulkan 4 hal ini, ya kita mendekati akhlaknya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kama yaqulu ar-rajulu liman yashfa' an indahu fi man yattasilu bihi, seperti ucapan seseorang untuk orang yang mau diberi syafaat pada orang yang bersambung kepadanya, hada waladi, ini anakku gitu. Jadi kalau orang beri syafaat begitu, diaku sebagai bagiannya gitu. Ini anakku, walaupun bukan anak kandung, tapi anak angkat lah atau anak apa gitu. Ini saudaraku, ini kawanku, ini kaumku, ini orang satu kampungku. Itu dengan begitu sudah memperkuat syafaat, ya, rekomendasi menjadi lebih kuat. Hada gulami, ini budakku. Hada sahibi, ini sahabatku, ini muridku, dan seterusnya. Fahabhu li, maka berikan dia untukku. Maka berikan dia sesuatu yang dia inginkan, itu atas namaku gitu, untukku. Wasma al-an, dengarkan sekarang, malladhi yusahhilu hada ala nafsi, apa yang bisa memudahkan ini atas jiwa. Wa yutayyibuhu ilaiha, sehingga membuat jiwa itu bisa menganggap baik kepadanya. Wa yuna'imuha, dan membuatnya nikmat dengannya, bihi. I'lam, ketahuilah, annalaka dzunuban, bahwa kamu memiliki dosa-dosa. Jadi apa sih yang bisa mendorong kita untuk melakukan seperti ini sehingga jiwa kita mudah untuk melakukan ini? Kan jiwa itu berat sekali untuk berbuat baik. Apa kira-kira yang bisa mendorongnya? Maka ketahuilah bahwa kamu juga punya dosa-dosa bainaka wa bainallah, yang diketahui, yang hanya tahu antara kamu dengan Allah saja.
Mungkin orang lain gak ada yang ngerti. Takhafu iqabaha, kamu takut hukuman Allah. Wa tarjuhu, dan kamu berharap pada Allah an ya'fu anha, agar Allah memaafkannya. Wa yaghfiraha laka, dan Allah mengampuninya untukmu. Wa yahabaha laka, dan memberikannya bagimu, menganugerahkan ampunan itu untukmu. Wa ma'ahada, maka bersama ini la yaktasiru ala mujarradil afi wal musamahati. Jadi tadi itu kalau kita merasa ingin dimaafkan Allah, ya sudah maafkan saudara kita gitu. Motivasi terbesar kenapa orang itu bisa memaafkan orang lain, karena dia ingin dimaafkan Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wal falyafu wal yasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Wa'fu wasfahu ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum, maafkan dan ampuni, dan apa? Berlapang dadalah, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian, memaafkan kalian? Jadi Allah menyandarkan atau mensyaratkan untuk memaafkan hamba, maka hamba itu harus memaafkan saudaranya. Jadi kalau kita ingin dimaafkan Allah, silakan rajin-rajin memaafkan saudara kita yang menyakiti kita. Dan memaafkan itu hanya terjadi ketika kita disakiti. Maka jangan berharap menjadi orang yang tidak pernah disakiti orang, karena nggak akan pernah memaafkan siapa-siapa nanti. Justru kesempatan terbaik ketika Anda sering disakiti orang, karena Anda nanti akan banyak dimaafkan oleh Allah Ta'ala ketika Anda bisa memaafkan saudara, memaafkan orang lain. Apalagi bukan orang lain ya, istri sendiri, anak sendiri, kakak sendiri, adik sendiri, orang tua sendiri. Mungkin menyakiti kita, itulah kesempatan kita untuk apa? Memaafkan mereka. Toh darah daging kita sendiri, masa tidak bisa memaafkan? Itulah kesempatan emas untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, fa idza kunta tarju hada min rabbika, kalau kamu berharap ini dari Rabbmu, kelewat. Wa ma hada, maka bersama ini, dan bersama ini, layak tasiru ala mujarradil afwi, jangan membatasi dengan sekedar memaafkan saja, wal musamahah, dan berlapang dada, hatta yun'ima alaika wa yukrimaha, sehingga Allah memberikan nikmat kepadamu dan memuliakanmu. Wa yajliba ilaika minal manafi', dan Allah mendatangkan kepadamu dari manfaat-manfaat, wal ihsan, dan kebaikan, fauqa ma tu'ammiluhu, lebih dari yang kamu inginkan. Jadi jangan hanya memaafkan, tapi juga memohonkan ampun, bahkan mungkin membalas dengan kebaikan yang lainnya selain doa. Fa idza kunta tarju hada, jika kamu berharap ini dari Rabb kamu, an yuqabila bihi isa'atak, agar Allah membalas keburukanmu dengan permaafan, fama aulaka wa ajdaroka, maka tidak ada yang lebih layak dan lebih pantas bagimu an tu'amila bihi khalqahu, untuk kamu memperlakukan dengannya makhluknya, makhluk Allah Ta'ala. Wa tuqabilu bihi isa'atahum, dan menghadapi dengannya keburukan mereka, menghadapinya dengan memaafkan keburukan mereka. Liyu'amilakallahu hadil muamalah, agar Allah memperlakukanmu dengan perlakuan ini, yaitu memaafkan. Final jazaa min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Fakama ta'malu ma'an nasi fi isa'atihim, sebagaimana kamu berbuat bersama manusia dalam keburukan mereka, fi haqqika, pada hakmu, yaf'alullahu ma'aka fi dunubika, begitulah Allah memperlakukan atau berbuat bersamamu dalam dosa-dosamu, wa isa'atika, dan keburukan-keburukanmu, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Fantakim ba'da dzalika, maka balaslah setelah itu, awifu atau maafkanlah, wa ahsin, dan berbuat ihsanlah,
awitruk atau tinggalkanlah, fakama tadinu tudan, maka sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Wa kama taf'alu ma'a ibadihi, dan bagaimana kamu memperlakukan hamba-hambanya, yaf'alu ma'aka, begitulah Allah berbuat kepadamu. Faman tasawwara hadzal ma'na, maka siapa yang bisa menggambarkan makna ini, wa syaghala bihi fikrahu, dan menyibukkan dengannya pikirannya, hana alaihil ihsanu ila man asaa ilaihi, maka mudah atasnya untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Fahadil manzilatu al-azimatu, maka inilah kedudukan yang sangat agung. Idza wuffiqa lahal abdu, jika seorang hamba diberi taufik kepadanya, bian dafa'al isaata billati hiya ahsan, yaitu dengan membalas keburukan dengan yang lebih baik. Bi an ahda lahu hadiyatan, dengan memberi hidayah baginya sebuah hadiah. Au da'a lahu da'watan khalisatan, atau mendoakannya dengan doa yang murni, yang tulus. Au qabalahu bi kalimatin thayyibatin, atau membalasnya dengan kata-kata yang indah. Kana fi'luhu hada sababan 'aziman, maka perbuatannya ini adalah menjadi sebab yang agung. Fi ikhmadi nari syarri, untuk memadamkan api keburukan dan hasad, inda aduwihi, dari musuhnya. Wallahul musta'an. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun, maka Anda akan terbentengi dari banyak keburukan atau dampak buruk dari permusuhan. Kemudian yang ke-10, as-sababul ashir, tajridu tauhid lillah, mengesahkan tauhid untuk Allah. Tajrid itu esa, tauhid juga esa ya, mengesahkan keesaan Allah. Fal wajibu ala kulli muslim an yujarrida at-tauhida lil ma'budi azza wa jalla, maka wajib atas setiap muslim untuk memurnikan tauhid bagi sesembahan, yaitu Allah azza wa jalla. Fahuwa muqaddirun li jami'il umuri, karena Allah mentakdirkan seluruh perkara, wal musabbib li jami'il musabbabati, dan menjadi penyebab atas segala akibat-akibat. Wala yanfa'u syai'un aw yadurru illa biidnihi, tidak bermanfaat sesuatu pun dan tidak juga bermudarat kecuali dengan izinnya azza wa jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, jika Allah mengusapkan kepadamu keburukan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia sendiri. Wa in yuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan bagimu kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi may yasha, Allah menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah, kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada mudarat sekecil apapun kecuali dengan kehendak Allah semata. Itu diantara bukti pengagungan kita kepada Allah. Itu diantara bukti besarnya tauhid di dalam hati kita, sampai kepada tingkat yakin seyakin-yakinnya tidak ada satu kejadian pun kecuali dengan kehendak Allah, tidak ada satu mudarat pun kecuali dengan kehendak Allah dan izin dari Allah Ta'ala secara qadari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa alam annal ummata, ketahuilah bahwa satu umat, sekumpulan manusia atau katakan semua manusia, law ijtama'at ala an yanfa'uka, mereka semua bersatu untuk memberimu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka mereka tidak sanggup memberimu manfaat, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu, sudah takdir. Jadi umat itu tidak bisa merubah takdir. Kebaikan ataupun keburukan yang ditimpakan oleh sekelompok manusia, apalagi cuma satu orang ya, sekumpulan orang tentu lebih kuat daripada cuma satu.
Itu kalau bersepakat bersatu untuk memberi manfaat pada seorang, tidak akan terjadi kecuali yang sudah Allah tulis saja. Semua sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yakin dengan ini saja, maka tidak ada orang pengecut ya. Tidak ada orang penakut. Semua terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya orang takut, orang pengecut itu semua karena lemah tauhidnya. Orang khawatir. Pengecut itu banyak, tidak cuma pengecut menghadapi musuh ya, termasuk pengecut punya anak, pengecut punya istri juga, pengecut punya apapun, mau ngapa-ngapain takut gitu. Itu karena apa? Lemahnya tauhid. Kalau orang kuat tauhidnya, ya nggak ada yang ditakuti, karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan memberimu manfaat kecuali apa? Sesuatu yang sudah Allah tulis. Itu sudah finish, sudah fix, tidak ada perubahan. Takdir itu sudah paten, nggak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa dirubah lagi. Kemudian sebaliknya, walau istama'u, seandainya mereka berkumpul bersatu semuanya, ala an yadurruka, untuk memberimu mudarat, untuk menyakitimu, membahayakanmu, mencelakakanmu, apapun, bisyai'in, dengan sesuatu atau segala sesuatu ya. Dan sesuatu di sini nakirah, tapi dalam konteks syarat lau, ini bermakna umum, apapun, dengan sesuatu apapun. Lam yadurruka, maka mereka tidak sanggup membahayakanmu sekecil apapun, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, yang Allah sudah tulis atasmu, tidak keluar dari takdir. Ini namanya tauhid ya. Jadi ini mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah itu apa? Mengelola makhluk, mengatur segala kejadian. Tidak ada satu kejadian pun kok meleset dari perkiraan Allah, nggak ada. Tidak ada, semuanya sudah diatur oleh Allah tanpa perubahan, tanpa ada yang menyimpang. Tidak ada yang bergeser dari garis yang sudah Allah tetapkan. Bahkan Nabi menegaskan apa? Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Ini biar jelas. Pena-pena sudah diangkat, pena takdir, dan lembaran-lembaran sudah kering. Jadi nggak ada lagi penghapusan. Tidak ada ralat, tidak ada edit ya. Tidak ada editing. Sudah selesai. Bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi sudah selesai. Ini tauhid seperti ini masih banyak yang ragu ya. Kita yakin-yakin pas ngaji gitu, pas begitu pulang ke rumah udah lupa lagi. Sudah hilang lagi tuh tauhid, gampang sekali berubah. Itu masalah hati memang. Hati itu gampang berbolak-balik. Makanya gimana caranya biar tetap kokoh gitu tauhid? Di antara cara adalah apa? Mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Biar bisa mengagungkan Allah gimana caranya? Ma'rifatullah, kenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Maka teruslah mengenal Allah, teruslah bertambah mengenal Allah Ta'ala. Bahkan ilmu yang paling bermanfaat itu mengenal Allah. Tiap hari harus berusaha mengenal Allah Ta'ala, mulai dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, termasuk mentadaburi Al-Quran semuanya. Karena isi Al-Quran itu rata-rata berisi pengenalan Allah, pengenalan tentang Allah. Allah mengenalkan dirinya sendiri kepada kita semua. Maka pelajarilah Al-Quran. Makin yakin terhadap Al-Quran, makin yakin terhadap Allah, maka akan semakin kuat tauhid. Kalau semakin kuat tauhid, semakin tidak ada yang ditakuti kecuali Allah semata. Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Faida jarradal abdu tauhida, kalau hamba betul-betul memurnikan tauhidnya, faqad kharaja min qalbihi khaufu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala, maka sungguh telah keluar dari hatinya rasa takut kepada selain Allah. Lihat, jadi ketakutannya kepada makhluk hilang karena sudah terlalu besar takutnya kepada Allah. Nggak ada ruang lagi untuk takut pada yang lain.
wa kana aduwwuhu ahwana alaihi min an yakhafahu ma'allah, maka musuhnya menjadi sangat rendah baginya, menjadi sangat hina atasnya daripada dia takut bersama Allah Ta'ala, daripada dia takut kepada musuh itu bersama Allah. Jadi nggak bisa takut kepada Allah, nggak bisa disandingkan dengan takut kepada musuh, nggak bisa, nggak sebanding sama sekali. Jadi orang kalau sudah menggigil karena takut pada Allah, itu ketakutan luar biasa pada Allah, itu nggak ada lagi ketakutan kepada yang lain. Tapi kalau ketakutannya pada Allah hilang, pasti akan sangat ketakutan dengan kehidupan. Dalam kecemasan hidupnya, kekhawatiran, kecemasan, makanya harus semua diasuransikan. Itu orang-orang cemas ya. Kalau orang-orang pede nggak ada asuransi. Orang-orang yang pede bersama Allah tidak perlu pakai asuransi. Asuransi itu menghilangkan tauhid. Kalau enggak minimal mengurangi tauhid. Jadi sudah hidup bersama Allah. Mau digimana-gimananya terserah Allah gitu. Itulah orang yang sudah kuat tauhidnya. Kalau ada masalah itu ya Allah gitu, langsung menengadahkan tangannya ke Allah Ta'ala. Tidak berpikir kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, tidak mengandalkan makhluk. Kalau orang punya asuransi langsung pikirnya tenang, ada asuransi gitu. Rumah kebakaran tenang, sudah diasuransikan. Bencana gempa bumi tenang, sudah diasuransikan. Jadi yang membuat tenang bukan Allah. Itulah orang-orang yang lemah tauhid. Kalau orang yang bersama tauhid Allah, orang yang memiliki tauhid bersama Allah, hidupnya hanya tenang bersama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Itu Nabi SAW. Jangan sedih, Allah bersama kita. Wallahu yatawalla hifdzahu. Allah yang menangani penjagaannya. Waddaf'a anhu, dan membelanya. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Fa in kana mu'minan, kalau dia itu beriman, fallahu yudafi'u anhu walabud. Allah pasti membelanya dan tidak bisa tidak. Asal dia beriman, betul-betul beriman. Bukan merasa beriman saja, betul-betul beriman. Wa bihasabi imanihi yakunu difa'ullahi anhu. Sesuai dengan kadar imannya, begitulah Allah membelanya. Makin kuat imannya, makin kuat pembelaan Allah. Makin tipis imannya, tipis juga pembelaan Allah. Makanya sering gak dibela, ditelantarkan. Waliyadzubillah. Fatauhidu hisnullahil a'zam. Maka tauhid itu adalah benteng Allah yang paling besar. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Yang siapa memasuki benteng tersebut pasti dia menjadi orang yang aman. Orang-orang yang aman, di antara orang-orang yang aman. Tsumma khatama al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kemudian beliau menutup hadil asbab, ya, sebab-sebab yang 10 ini yang penuh berkah, biqaulihi, dengan pernyataannya, hadi asyratu asbabin, ini adalah 10 sebab yandafi'u biha syarrul hasid, yang bisa menolak dengannya keburukan orang yang hasad, wal ain, dan yang memiliki ain, wasahir, dan tukang sihir, dukun, wa laisa lahu anfa'u minat tawajjuhi ilallah, dan tidak ada baginya yang lebih bermanfaat daripada menghadapkan wajah kepada Allah. Wajah maksudnya hati, menghadapkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, wa iqbalihi alaihi, dan menghadap kepadanya, wa tawakkulihi alaihi, dan bersandar hati kepadanya, wa thiqatihi bihi, dan keyakinannya terhadapnya, wa la yakhafu ma'ahu wa la yakhafa ma'ahu ghairahu, dan tidak takut bersama Allah selain Allah. Tidak takut pada selain Allah. Bal yakunu khaufuhu minhu wahdahu, tapi takutnya hanya kepada Allah semata. Wala yarju siwahu, tidak berharap kepada selain Allah. Bal yarjuhu wahdahu, tapi berharap hanya kepada Allah semata.
Fala yu'alliqu qalbahu bi ghairihi, tidak menggantungkan hatinya kepada selainnya, wala yastaghitsu bisiwahu, dan tidak istighatsah kepada selainnya. Fadil asbab al-asharatu, maka sebab yang 10 ini, yahtajul mu'minu al-muwaffaqu, orang mukmin yang diberi taufik butuh ila an yatadarasaha, untuk mempelajarinya terus, miraron wa tikraron, berulang-ulang dan berkali-kali. Wa yujahidu nafsahu, dan dia berjihad melawan nafsunya, ala tadbiqiha, untuk mempraktekannya, wal qiyama biha, dan menegakkannya, wal qiyami biha. Wa sayara bi'idnillahi al-awaqibal hamidah, dan dia akan melihat dengan izin Allah akibat-akibat yang baik, wal ma'alati thayyibah, dan kembali yang baik, wal khaira wal barakah, kebaikan dan keberkahan, wal afiyah fi dunyahu wa ukhrahu, dan kesejahteraan di dunianya dan akhiratnya. Wa yanbaghi lil muslim, dan semestinya seorang muslim, ma muhafadzatihi, dengan penjagaannya, ala hadil asbab, terhadap 10 sebab ini, al-asyrah yang 10 ini, an yuhafidha ala huruz, dia juga harus menjaga kepada al-huruz, hirs itu jimat, ini jimat Islam ini, dia harus menjaga jimat-jimat lagi, wal aurad, dan wirid-wirid asyariyah yang syar'i. Kita harus punya jimat lagi nih untuk membentengi diri dari bahaya. Selain 10 sebab yang sudah kita pelajari, nanti akan disebutkan lagi 10 jimat, ya, 10 perlindungan dari segala mara bahaya. Dia harus menjaga hurus atau jimat-jimat, perlindungan-perlindungan dan wirid-wirid syar'iyah, wan yulazima dzikrallahi ta'ala, dan melazimi dzikir, mengingat Allah Ta'ala. Wa min a'dhami dzalika asyratu huruzin, dan yang paling besar dari jimat-jimat tersebut adalah 10 jimat azimah yang sangat agung, muhimmatun lil ghayah, yang sangat penting, yang kepentingannya itu sampai kepada puncaknya gitu, sangat penting. Hiya a'dhamu ma yutaharrazu bihi minasyaiton, dia adalah perkara yang paling agung yang membentengi diri dari setan. Wa qad dzakara ammataha, dan telah menyebutkan keumumannya Al-Allamah Ibnul Qayyim fi kitabih, Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Jadi ada 10 benteng lagi, 10 jimat lagi, ya, untuk membentengi diri dari setan khususnya, yang disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Jadi 10 yang sudah kita pelajari, 10 sebab, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk mengulang-ulanginya sehingga nempel betul dan dipraktekkan betul, ya, sehingga kita betul-betul terlindung dari bahaya ain dan sihir. Dan berikutnya tambahan lagi nanti ada perlindungan 10 lagi, sebagian mirip-mirip, ya, sebagian berbeda, nah, saling melengkapi, ya, semakin lengkap semakin terlindungi. Dan seandainya memang tidak ada bahaya, ya, seandainya nggak pernah mau dimudarati oleh tukang sihir atau apa, setidaknya ini adalah ibadah, ya. Ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu adalah ibadah yang kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik di akhirat nanti daripada sekedar dilindungi dari bahaya di dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.